Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya insya Allah ingin sedikit berbagi terkait satu hal yang bisa dibilang cukup penting dalam menjalani kehidupan kita, teman-teman. Teman-teman, jadi seperti ini. Tidak harus menjadi kaya raya untuk hidup makmur, untuk hidup sejahtera dan tercukupi semuanya, untuk hidup bahagia. Karena pada kenyataannya banyak orang-orang yang kaya dengan harta yang berlimpah, tapi kenyataannya hidup mereka penuh tekanan. Pada kenyataannya hidup mereka penuh dengan masalah-masalah keuangan yang intinya membuat kehidupan mereka tidak nyaman, frustasi, bahkan mungkin keluarganya juga berantakan. Tetapi banyak juga orang-orang yang kita lihat hidup mereka itu cukup sederhana, akan tetapi mereka betul-betul dapat menikmati hidupnya. Nah, kalau kita pikir secara sekilas, tentunya dengan banyak uang, dengan harta yang berlimpah, pasti orang akan hidup bahagia, betul? Tapi lihat dulu faktanya, teman-teman. Harta yang berlimpah itu, uang yang banyak itu, apakah betul-betul membuat mereka bahagia? Atau jangan-jangan apa yang kita lihat dari luar sebagai sesuatu yang wah itu, semua itu didapatkan dengan cara yang memaksakan kemampuan. Akhirnya apa? Akhirnya banyak utang. Akhirnya penghasilan yang besar sekalipun, income yang besar sekalipun, yang bisa jadi mingguan, harian, bulanan, tahunan, menjadi tidak berarti apa-apa karena semuanya habis untuk cicilan, karena memaksakan diri untuk memiliki barang yang seharusnya belum waktunya untuk dimiliki karena memang belum mempunyai kemampuan untuk membelinya secara cash. Apalagi bila benda-benda itu, gaya hidup itu semata-mata hanya karena untuk memenuhi keinginan untuk gaya hidup agar bisa dikatakan sebagai orang kaya, agar bisa terkesan memiliki status sosial yang tinggi. Itu suatu kesalahan fatal, teman-teman. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam sebuah ilustrasi atau contoh. Tentu saja kita ambil contoh dua orang. Anggaplah saya sendiri dan satu lagi mungkin teman saya. Saya misalnya satu bulan berpenghasilan hanya 2 juta rupiah. Sedangkan teman saya dalam setiap bulannya mungkin berpenghasilan hingga 10 atau bahkan 20 juta per bulan. Nah, tetapi faktanya kita lihat kehidupan dari masing-masing contoh tadi. Misalnya saya sendiri dengan penghasilan yang 2 juta itu cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup saya. Saya tidak punya utang, ataupun kalau ada utang itu sangat minim sekali dan bisa segera kita selesaikan. Untuk kebutuhan anak-anak saya terpenuhi, kebutuhan dasar dan mungkin biaya sekolah dan lain-lain. Ini hanya contoh saja ya, ini contoh saja perumpamaan. Kemudian untuk teman saya tadi dengan penghasilan yang saya sebutkan mungkin 10 sampai 20 juta. Tetapi kenapa setiap bulan dia selalu bingung kekurangan uang? Hidupnya selalu penuh dengan keluh kesah. Nah, kita lihat faktanya bagaimana. Dari income dia yang bisa mencapai angka 10 sampai 12 juta per bulan, mungkin dia memutuskan untuk membeli rumah yang luar biasa megahnya, yang harus dicicil satu bulan mungkin 10 juta. Kemudian karena ingin gaya hidup yang lebih wah, dia juga beli kendaraan, mobil yang harganya mungkin miliaran, sehingga cicilannya pun puluhan juta dalam setiap bulannya. Akhirnya apa? Untuk kebutuhan-kebutuhan dasar yang betul-betul ia butuhkan, dia keteteran, dia kebingungan. Akhirnya harus utang sana sini karena penghasilannya yang besar tadi tidak mencukupi, bahkan minus. Itu salah satu kelemahan manusia ketika tidak bisa membedakan
antara keinginan dan kebutuhan yang betul-betul dibutuhkan untuk menjalani hidup secara layak bersama keluarga kita. Nah, teman-teman. Nah, semua orang tentu kenal lembaran yang saya pegang ini. Ini uang, teman-teman. Uang itu mungkin setiap orang ketika memiliki uang pasti memiliki pikiran yang berbeda-beda. Ada yang berpikir, wah kapan lagi? Sekarang saya pegang uang banyak, saya harus nikmati sepuas-puasnya untuk jalan-jalan, untuk beli barang-barang mahal dan lain sebagainya. Dengan nominal yang sama, dua orang yang berbeda dengan prinsip atau pengelolaan uang yang berbeda, maka dampaknya dalam kehidupan pun akan berbeda. Apalagi jika tidak bisa mengontrol keuangan seperti yang saya sebutkan dalam contoh tadi, walaupun penghasilan Anda dalam setiap bulan itu sangat besar sampai 20 juta misalnya, bahkan bisa lebih. Kenapa? Karena orang itu biasanya ketika penghasilannya meningkat, maka dia pun akan ingin meningkatkan standar hidup dia. Ketika standar hidup itu sudah terlanjur tinggi, untuk turun lagi itu susah. Yang ada ingin terus naik. Nah, lebih baik kita itu hidup bersahaja, sekalipun kita memiliki penghasilan yang besar, tapi kita kelola dengan baik, karena kita tidak pernah tahu kedepannya akan seperti apa kebutuhan kita. Jangan berpikir, wah bulan depan masih ada gaji, rezeki sudah ditanggung oleh Tuhan, oleh Allah. Betul bahwa selama kita bekerja, selama kita berupaya, rezeki, uang itu akan tetap ada. Akan tetapi di satu sisi kita juga harus pintar-pintar mengatur uang yang kita terima, uang yang kita miliki, teman-teman. Bukan pelit, bukan kikir, tetapi kita hanya mengatur uang itu sebaik mungkin, supaya kita bisa membedakan mana yang kita butuhkan dan mana yang itu sifatnya hanya keinginan. Kebutuhannya mudah sekali kita identifikasi seperti kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokok, sembako, pakaian yang layak untuk kita, bayar listrik, bayar air PDAM, untuk biaya sekolah anak dan lain-lain. Itu namanya kebutuhan. Atau ketika harus berobat saat kita sakit, itu namanya kebutuhan, teman-teman. Nah, saya sendiri dari penghasilan yang saya terima bersama istri saya sepakat untuk mengatur dengan sebaik-baiknya, karena kita juga belajar dari pengalaman pribadi. Di saat kita punya penghasilan yang besar, kita pada saat itu terlalu royal, selalu jalan-jalan, selalu makan-makan di luar, beli pakaian yang mahal-mahal. Akhirnya uang ini gak berwujud, habis-habis begitu saja. Akhirnya kita menyesal, kita belajar dari semua pengalaman itu. Nah, sekarang kita berusaha menerapkan untuk manajemen keuangan yang sebaik-baiknya. Dari uang kita terima, contoh aja ya. Dari total uang yang kita terima, sini sayang, sini kalau mau ikut sini. Oke, ini si Afkar, teman-teman, si adik. Ini baru sembuh dari sakit ya, tapi sudah mendingan, sudah ceria lagi. Nah, dari uang yang kita terima, di sini sayangku. Sini dekat ayah. Dia selalu pengen eksis nih, teman-teman. Dari uang yang kita terima misalnya ya, kita tentukan nominal yang harus kita sisihkan untuk kebutuhan mendesak, untuk cadangan. Nah, intinya seperti itu. Kita anggap uang hilang. Selain itu, kita juga sisihkan uang untuk tabungan sekian persen, dan uang untuk senang-senang, uang untuk jalan-jalan, liburan bersama keluarga juga kita sisihkan. Nah, jadi uang untuk kebutuhan mendadak, uang untuk kebutuhan sehari-hari itu sudah aman. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, uang untuk jalan-jalan ini bisa jadi juga kita gunakan untuk beli baju, untuk makan-makan. Nah, udah bebas, gunakan uang yang memang alokasinya untuk jalan-jalan dan senang-senang bersama keluarga. Nah, seperti itu. Jadi uang tabungan aman, uang untuk kebutuhan mendadak itu sudah aman. Salah satu kesalahan yang biasa kita lakukan dan mungkin kita juga belum sadar, mungkin baru sekarang kita sadar, kita campur semua uang yang masuk. Uang untuk belanja sehari kita campur, uang untuk jalan-jalan juga di situ. Akhirnya uang itu, wah kemana nih uangnya, kok habis, nggak ada wujudnya. Nah, seperti itu. Nah, lebih bagus lagi juga ada catatan-catatan yang kita sediakan untuk setiap pengeluaran kita. Jadi kita tahu, teman-teman, kita bisa evaluasi nih, saya pengeluarannya bulan ini kenapa bisa banyak, oh ternyata mengalir ke sini uangnya, seperti itu kan.
kita bisa evaluasi untuk bulan berikutnya, mana pengeluaran yang seharusnya kita kurangi atau bahkan mungkin kita stop untuk mengatur keuangan kita bisa lebih baik. Nah, itulah kenapa tidak harus menjadi kaya raya untuk bisa hidup sejahtera, untuk bisa hidup layak, tapi bagaimana pintar-pintar kita mengatur keuangan kita. Pintar-pintar kita untuk membedakan mana yang keinginan dan mana yang kebutuhan. Kalau keinginan itu tidak kita penuhi sekalipun, itu sebenarnya tidak ngefek sama kehidupan kita. Tapi kalau kebutuhan tidak Anda penuhi, itu pasti akan berdampak ke dalam kehidupan kita. Misalnya, keinginan apa? iPhone baru saja merilis produk terbaru mereka. Kita tertarik untuk beli, padahal kita sudah punya nih handphone yang sudah punya fitur-fitur standar untuk kepentingan kerja dan lain sebagainya, sudah bagus. Akan tetapi karena kita itu pengen gaya hidup yang lebih wah, pengen dibilang wah oleh teman-teman, rekan-rekan kita karena gengsi ya, akhirnya kita putuskan untuk beli iPhone yang harganya 20 juta sekalipun harus kredit. Nah, itu namanya maksa. Jangan memaksakan diri kalau memang belum mampu. Gunakan yang sesuai kebutuhan kita. Seperti itu kuncinya teman-teman. Memang sekarang kita merasa nggak ada masalah, tapi kedepannya setahun 2 tahun ke depan pasti akan terasa masalah itu. Ya, ketika kita punya kebutuhan mendesak, akhirnya apa? Bingung cari pinjaman ke sana kemari. Padahal sebetulnya bahkan seringkali penghasilan kita itu sebenarnya lebih besar daripada teman kita. Tapi kenapa teman kita itu hidupnya tentram, adem ayem, kita yang lebih besar penghasilannya kok kekurangan harus pinjam ke mereka. Kita habiskan uang kita sendiri, tapi pada akhirnya kita memberikan dampak yang buruk kepada teman-teman kita. Akhirnya kita harus merepotkan teman kita, padahal mereka juga punya kebutuhan dengan uang mereka. Harus kita pinjam karena uang kita sendiri sudah minus. Teman kita punya simpanan, kita pinjamlah. Oke, seperti itu. Akhirnya kita membebani teman kita yang nggak salah apa-apa ini, ya. Jadi jangan salahkan teman kita kalau mereka nggak mau ngasih kita pinjaman. Itu salah kita. Kenapa sih boros-boros menggunakan uang sendiri? Hanya karena itu uang kita sendiri. Kita merasa berhak untuk gunakan dengan apa saja yang kita mau. Itu kesalahan kita. Jadi dari sekarang evaluasi, introspeksi diri supaya keuangan kita ke depannya jauh lebih baik. Sekalipun kita tidak kaya raya, tapi hidup kita bisa sejahtera karena dapat mengatur keuangan dengan baik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam dari Adik Afkar. Jangan lupa apa, Adik? Subscribe. Oke? Dadah teman-teman. Gimana kalau assalamualaikum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Lamborghini Adik Afkar. Ngeng. Sayang dulu, nak.